semenjak pindah jualan tiba-tiba jadi sepi, nggak ada yang beli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku solih-solihah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di channel YouTube Mbak Nur Pakar Kesuksesan. Karena kesuksesan bukan hanya sekedar seberapa kaya kamu, tapi semampu apa kamu membebaskan dirimu dari beban yang selama ini menggelayuti pundakmu. Teman-teman, saudaraku semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, dan saya doakan semoga kamu diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Menghadapi keadaan usaha sepi adalah tantangan yang umum di dunia kewirausahaan. Terlepas dari industri atau sektor usaha yang Anda geluti, saat-saat ketika pelanggan sedikit atau omset menurun bisa membuat semangat jadi ikutan turun. Namun, daripada putus asa, ada baiknya kita mencoba mencari tahu apa yang yang mungkin menjadi penyebab utama dari kondisi tersebut dan bagaimana kita dapat mengatasi situasi tersebut. Sebetulnya, usaha yang sepi itu banyak sekali penyebabnya, dan tak jarang klien yang datang ke saya adalah para pedagang yang mengeluhkan usahanya sepi atau mau mencari ikhtiar agar jualannya atau usahanya kembali laris. Seperti salah satu klien saya, beliau ini adalah sepasang suami istri yang jualan di warung tenda, yaitu warung penyetan Lamongan. Mereka ini asli orang Lamongan dan merantau ke suatu kota untuk membuat usaha warung penyet Lamongan. Sebut saja namanya Pak Amir, tentu saja ini adalah nama samaran. Pak Amir berjualan di kota S ini sudah sejak lama, sejak sebelum menikah dan sampai saat ini sudah memiliki 3 anak. Anak yang sulung sudah menempuh pendidikan di salah satu universitas negeri ternama di Indonesia, Masya Allah. Nah, jualan Pak Amir pun selalu ramai, meskipun hanya warung tenda di pinggir jalan ya, yang bongkar pasang. Semalaman berjualan bisa mendapatkan omset sekitar 5 jutaan. Namun, pada suatu ketika, lahan yang digunakan Pak Amir untuk berjualan di pinggir jalan itu, di daerah situ dilarang untuk berjualan karena ada sebab-sebab khusus, yang mana mengharuskan Pak Amir akhirnya dengan terpaksa warung tenda Pak Amir sedikit pindah ya, gak jauh kok dari lokasi yang pertama, hanya nyebrang jalan aja. Nah, setelah pindah, justru kondisi warung penyet Pak Amir ini penghasilannya menurun, semakin hari semakin menurun, bahkan pernah dalam satu malam hanya ada 1 orang pembeli ya, dan itu pun dibungkus. Padahal sedang tidak musim hujan, cuaca juga cerah ya kan? Pak Amir awalnya mengira jualannya sepi hanya karena mungkin orang-orang nggak tahu kalau lokasinya Pak Amir itu udah pindah. Namun ternyata keanehan-keanehan pun terjadi yang membuatnya yakin harus mencari bantuan spiritual. Pak Amir pun sudah mencoba ikhtiar kemana-mana, bahkan sempat menjalani ruatan juga, namun hasilnya belum maksimal ya. Dan sampai akhirnya adik Pak Amir yang sudah terlebih dahulu menjadi klien saya, beliau menyarankan Pak Amir untuk konsultasi ke saya. Saya pun sempat untuk pergi ke warung tenda Pak Amir karena kebetulan itu tidak jauh dari tempat saya. Seketika langsung saya sarankan Pak Amir untuk melakukan ruqyah tempat usaha. Dan beliau pun tanya, usaha ini tuh sudah saya Mbak, saya ruat, kata beliau. Saya bilang, nggak apa-apa Pak, diruqyah saja tempat usaha Bapak dengan menggunakan tasbih ar-ruqyah. Singkat cerita, beliau mau, dan alhamdulillah saya juga merasakan energi yang cukup bagus setelah tempat usaha Pak Amir ini diruqyah menggunakan tasbih ar-ruqyah ini. Pembeli juga sudah mulai berdatangan lagi, omsetnya pun meningkat dibandingkan saat-saat awal ya, saat-saat awal beliau pindah ke situ. Nah, kenapa Mbak Nur menyarankan lokasi warung tenda Pak Amir untuk diruqyah? Mbak Nur punya alasan tersendiri, dan alasan-alasan ini akan Mbak Nur jelaskan dalam video selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa Anda ambil hikmahnya. Mari bersama sukses dan berkah di jalan Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.